Hai, what's up Mantul Lovers? Balik lagi bareng pelopor infotainment digital yang paling update seantero YouTube, Mantul, mantap betul. Nah, selama 30 menit ke depan, Mantul bakal ngasih informasi seputar dunia selebritis yang dijamin buat kalian gak kudet alias kurang update. Eits, jangan lupa nih Mantul Lovers, sebelumnya klik tombol subscribe, like, dan juga share-nya biar kalian stay mantul, mantap betul. Mantul Lovers pasti inget kan tentang heboh photoshoot artis cantik Cinta Laura bersama pacarnya, pria bule bernama Frank Garcia. Nah, setelah cukup lama bungkam, akhirnya Cinta muncul ke hadapan publik nih. Tapi sayangnya, kayaknya Cinta belum mau deh klarifikasi soal photoshootnya dengan Frank yang kabarnya diambil saat mereka berdua liburan bareng di Bali. Lihat aja, Cinta auto kabur saat ditanya oleh awak media tentang kebenaran foto tersebut. Aduh, bikin makin penasaran aja nih si Cinta Laura ya Mantul Lovers. You talk to them ya. Di Jumat aku ada press conference di CGV jam 1 sore, jadi boleh datang ke situ. Di hari Jumat aku ngobrol. No, I wanna talk on Friday. Emang sih pas ditanya soal foto, Cinta langsung kabur. Tapi kalau saat sesi pemotretan, dia kayaknya santai-santai aja tuh ya Mantul Lovers. By the way nih, ibunda Cinta Laura, Herdiana Kiel, memastikan bahwa dia dan Cinta akan segera buka suara. Dia juga bilang kalau ada cerita tentang kekerasan terhadap perempuan di balik foto-foto shoot putrinya itu. Wah, semoga deh ya Cinta Laura segera kasih tahu cerita yang sebenarnya. Nobel! Nobel! Awal Agustus, jadi pasti ada klarifikasi yang memuaskan banget. Tapi kita belum boleh sekarang, oke? Nggak tahu cerita sebenarnya kan? Iya, kalau tahu cerita sebenarnya nggak akan ada yang kecewa. Justru ada hikmahnya nanti Cinta jadi duta kekerasan terhadap perempuan dan anak. Bye-bye. Nggak kalah heboh dengan photoshoot Cinta Laura, kasus ikan asin yang menyeret Galih Ginanjar, Ray Utami, dan Pablo Benua ke dalam tahanan masih bergulir panas nih Mantul Lovers. Kemarin, istri Galih Ginanjar, Barbie Kumalasari, kembali ngejalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya terkait statusnya sebagai saksi di dalam konflik itu. Kira-kira benar nggak sih Kumalasari ngerasa khawatir bakal nyusul suaminya ke tahanan? Gimana? Pemeriksaan lagi atau gimana? Ya udah doain aja lagi pemeriksaan. Ya. Awas jatuh. Masih sakit, masih nggak enak badan saya. Diminta untuk BAP tambahan, ya kan ditanyain ya aku jawab yang aku tahu. Masih terkait tentang itu aja, vlog itu. Gak apa-apa sih, namanya juga kan polisi pasti pengen ngumpulin bukti-bukti biar lebih detail lagi kan. Artinya memang Oh enggak sih, hari ini emang lagi ini aja, lagi apa namanya, sendiri aja dulu. Iya kan awalnya kan nggak ada niatnya kita mau wawancara atau apa kan gitu loh. Dari situ kan kelihatan gitu, kalau kita niat pasti kita minta bayaran dong. Ini kan enggak. Dan pada malam itu kan Tessa, Bang Indra, Tata juga kan memang keberatan gitu. Oh ini jangan dinaikin gitu. Terus aku juga, iya nih kacau nih kok sampai dinaikin seperti ini gitu. Gak cuma untuk menjalani pemeriksaan, sebenarnya di hari yang sama, Barbie juga ingin menjenguk Galih Ginanjar di tahanan. Tapi sayang, pemeriksaan yang berjalan secara maraton buat dia gak punya kesempatan untuk ngejalanin niatnya itu. Dia ngaku kangen banget loh sama Galih, Mantul Lovers. Selain udah 5 hari gak ketemu, kabarnya sang suami sekarang juga lagi dalam kondisi sakit. Terus apa sih yang buat Kumalasari belum juga jenguk suaminya? Bukan karena malu kan sama yang ngaku-ngaku suaminya itu? Ups! kondisi Aku belum jenguk, saya udah 5 hari. Kemarin kan aku sakit. kangen nggak Mbak? Ya kangen lah, masa nggak kangen. Katanya sakit, aku juga masih sakit kan, masih nggak enak badan.
selain kasus bau ikan asin, Nikita Mirzani juga lagi hot-hotnya jadi sorotan publik nih Mantul Lovers. Gimana enggak, janda 3 anak ini ibaratnya lagi dalam posisi kejepit. Kejepit di antara 2 mantan suaminya yang kini balik mempolisikan dia. Dan atas 2 laporan tersebut, Niki pun jadi tersangka dalam 2 perkara berbeda. Niki seolah kebagian kesusahan yang selama ini dirasakan oleh mereka yang kerap dinyinyirinnya. Maklum aja, Nyai yang satu ini doyan banget komentarin persoalan orang lain guys. Tapi ya namanya juga Niki, dalam kondisi terjepit sekalipun, ia masih bisa menggigit dengan kata-katanya. Simak saja bagaimana ia menanggapi kasus yang kini ia hadapi. Niki mah cuma bisa bilang susah kalau lawan orang gila ya, itu kalau lawan otak setengah gitu kan susah. Masalahnya Niki bukan lawan orang yang orang yang sadar gitu sama dirinya, jadi malas lah nanggepin, biar aja lah suka-suka dia lah, dia mau ngapain, yang penting anak Niki sehat, udah nggak kekurangan apa-apa. Kalau curhatnya sampai menghina-hina orang, tiap kali menjatuhkan orang lain, itu kan sudah tidak normal. Apalagi kalau dilakukan dalam intensitas yang tinggi. Maka jelas sangat memungkinkan kita untuk meragukan bagaimana kepribadiannya. Ada apa pada diri dia sampai berbuat seperti itu. Apakah dilakukan dalam keadaan sadar penuh atau dalam keadaan yang tidak terlalu sadar. Perhaps benar juga ya apa kata sang psikolog, dan emang benar kan segala sesuatu yang berlebihan itu biasanya adalah bagian dari indikasi sesuatu yang tidak normal. Tapi mungkinkah Niki sudah memasuki fase tidak normal dalam kehidupan sosial? Entahlah, tapi Nikita Mirzani sih kayaknya santai-santai aja ya Mantul Lovers. Padahal kan kalau kondisi dia dialami orang lain, perhaps sudah stres kali dibuatnya. Tapi bukan Niki namanya jika tertekan hanya karena menghadapi komentar orang. Maka jangan heran, di saat statusnya sudah menjadi tersangka, dia masih bisa saja memberikan pernyataan yang terkesan angkuh dan pongah. Ikut campur ke urusan orang itu sebenarnya udah tidak baik. Karena dia tidak tahu persis apa yang terjadi dengan masalahnya. Stres banget sih, ya enggak sih, tapi kayak nggak ada habisnya aja gitu. Maksudnya kan Niki bermasalahnya sama satu orang nih, yang nimbrung 5 orang. Yang ngegosipin kan seluruh orang gitu, jadi kayak itu aja sih, agak bingung di situ. Kalau tidak ada kata-kata yang bagus untuk kita keluarkan, lebih baik ya kita diam aja. Siapa tahu itu jatuhnya jadi fitnah, jatuhnya jadi bohong, atau jatuhnya jadi ditambah-tambah. Tuh kan, biarpun sering dianggap sebagai copycat mulutnya para netizen, gak sedikit orang yang geram dengan nyinyiran yang sering dilontarkan oleh Nikita Mirzani. Tingkah Nikita yang sering komentar julid tentang kehidupan artis lain cukup menjadi momok buat si Nyai sendiri. Ya iyalah ya, ibarat pepatah nih Mantul Lovers, kayak makan bangkai teman sendiri. Aduh, gak enak kan itu rasanya? Bukan tadi banyak teman-teman saya loh yang bilang, bagaimana sih bang? Teman-teman anak-anak buah abang itu artis kok ngomongnya ceplas-ceplos saja. Enggak sekolah apa mereka? Enggak, kalau gue kan mau baik tetap bombastis, mau gimana tetap bombastis. Emang udah nempel di jiwa raga, sensasional itu nggak akan bisa hilang. Terkenal karena keburukan, atau terkenal karena kebejatan, atau terkenal karena kebejatan. Nah, kelakuan julid Nikita bisa jadi cara dia mengekspresikan pendapatnya. Bener nggak sih Mantul Lovers? Tapi tingkah pola yang dilakuin Nikita bahkan pernah bawa dia ke balik jeruji besi. Tapi itu juga nggak bikin dia kapok loh Mantul Lovers. Apa bener ya kalau Nikita Mirzani itu butuh ruqyah biar nggak julid lagi? Di dalam Quran diberitahu bahwa wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Jangan kemudian kita jasus, nyari-nyari kesalahan orang lain, kemudian jangan menggunjing, memberitakan, membongkar aib orang lain. Kalau yang diomongin tuh dosanya banyak, dosanya yang diomongin pindah loh. Janganlah gitu, karena rugi, nggak ada untungnya. Selain amalan-amalan kita harus istighfar, harus kemudian kita mengingat Allah, kita harus mengingatkan orang juga. Dengan kita berdakwah, ya ini nyebarin ini aja lah. Oke
Mantul Lovers, semoga persoalan yang dihadapi para selebritis tadi memberi pelajaran berarti bagi kita semua ya. Sekarang mari simak kisah para selebritis papan atas yang sudah mapan namun belum menemukan pasangan hidup. Kalau Mantul sih menjuluki mereka jomblo-jomblo overtime. Mantul Lovers, menginjak usia kepala 3, so pasti udah mateng dong buat membina rumah tangga. Apalagi kalau cantik, terkenal, dan kaya raya macam Luna Maya. Ya nggak Mantul Lovers? Tapi jodoh emang susah ditebak ya guys. Nah, itu pula yang terjadi pada Luna Maya nih. Di usianya yang sudah 35 tahun, Luna belum lagi nemuin jodoh yang sepadan. Udah pernah ngelewatin banyak hal ya, ternyata masalah tuh pasti akan lewat juga. Jadi aku sekarang lebih kayak mencoba untuk setiap apa yang terjadi tuh ikhlas gitu, karena pada saat kita ikhlas artinya kita bisa melewati berbagai rintangan itu dengan langkah yang benar juga gitu. Kalau ditelusuri, perjalanan cinta Luna Maya emang gak semulus karirnya di dunia entertainment nih. Buktinya aja, sederet pria, baik dari dunia entertainment sampai pengusaha, belum ada tuh yang jadi pelabuhan hatinya si aktris cantik ini. Mulai dari Ariel Noah, Fachri Albar, sampai putra pengusaha Juno Adi Sutowo, Reza Alexander Perwiro. Tapi semuanya kandas di tengah jalan. Dan yang paling ngenes adalah kisah cintanya dengan Reno Barak yang berakhir dengan drama teman makan teman. Jalan kehidupanku kan cukup berliku-liku nih, berarti mungkin seperti itu kali, sungai di Kalimantan tuh apa? Kapuas tuh berliku-liku tuh dan panjang gitu. Ya udahlah, yang penting sekarang happy aja sih. Harus menelan kekecewaan pasca putus cinta bukan berarti Luna Maya menjadi hopeless dalam urusan pasangan hidup. That's right Lun, percayalah setiap insan sudah disiapkan pasangannya oleh yang kuasa, ya enggak? Dan Luna pun sempat disebut-sebut sedang dekat sama seorang pengusaha Malaysia bernama Faisal Nasimuddin. Lalu, benarkah Luna Maya kini sudah move on dari jejak asmaranya bersama Reno Barak yang terjalin selama kurang lebih 6 tahun? Ya curhat sih banyak lah pasti ya, tapi kan ada hal-hal yang privacy yang aku juga curhat ke Luna juga curhat ke aku yang mungkin nggak bisa dibagikan. Tapi yang pasti semua teman-teman Geng Menteri Ceria mendoakan tentunya sesuai dengan namanya supaya bisa kembali lagi ceria. Dan aku percaya Luna pasti diberikan orang yang terbaik karena Luna adalah orang yang baik juga. Dan kenapa dia dikasih mungkin tes yang luar biasa, karena mungkin menurut Tuhan Luna tuh orang yang kuat gitu aja. Aduh, teman aja ya, teman aja. Ya belum temenan sih, cuma ya kalau bisa kita temenan aja. Waduh sekali ya, saya mau nata diri saya dulu. Gue mendukung aja gitu. Siapa aja dia pilih, kita mah dukung ya. Ya, orang dia punya acara, dia punya acara baru sama gengnya, ya harus sumringah mukanya. You know I'm on my, yes I'm on my. 11-12 dengan Luna Maya, kisah asmara Zaskia Gotik juga penuh lika-liku di Mantul Lovers. Hubungan asmara pedangdut kelahiran 1990 silam ini bahkan diawali dengan kisah pahit bersama Vicky Prasetyo. Sempat menggelar acara pertunangan mewah meriah, Zaskia harus mengurut dada karena ternyata semua kemewahan yang ditampilkan Vicky itu fake alias palsu semua. Segera setelah lamaran itu, borok Vicky si jago retorika terbongkar semua. Mulai dari statusnya yang masih beristri, hingga tindak kejahatan penipuan dan kabur ke Singapura. Gara-gara tipu muslihat Vicky itu, Zaskia kabarnya trauma dengan laki-laki hingga saat ini. Ya itu sebagian kayak kadang saya masih agak-agak takut gitu ya dengan hal-hal yang udah pernah terjadi dalam hidup saya gitu. Takutnya pengen ya manfaatin doang atau apa gitu, tapi kalau aku berpikiran seperti itu juga mau sampai kapan gitu. Pokoknya intinya kalau kita orang baik pasti dapat yang baik, itu aja, percaya itu aja aku mah. Kadang saya suka kenapa gitu saya nggak dapat jodoh gitu ya bukan karena apa gitu ya, mungkin belum saatnya ya, Allah lagi mempersiapkan yang terbaik mungkin buat Neng manusiawi. Neng tuh pengen gitu punya suami, punya anak, kalau lihat temen-temen, lihat orang tuh punya anak, punya suami, pengen gitu. Cuma itu yang Neng bilang tadi, Neng rela untuk menahan cita-cita Neng, untuk menahan kemauan Neng pengen punya suami, pengen punya anak. Neng pengen ngelihat
keluarga dulu aman, keluarga dulu enak gitu, baru Neng ya gitu. Tapi kalau orang cantik, terkenal, dan berduit patah hati, kayaknya emang gak lama ya guys. Buktinya setelah menelan pil pahit dari Vicky, Zaskia Gotik sempat dikabarkan merajut asmara dengan personil boyband Reza Anugrah. Tapi waktu itu Zaskia mengaku cuma sebatas teman aja nih dengan berondong satu ini. Kemudian muncul sosok Arif Fitriansyah alias Rian yang ngisi kekosongan hati Zaskia Gotik. Tapi ya Dewi Fortuna lagi-lagi belum berpihak pada Zaskia nih. Romansa cintanya dengan Rian karam setelah 2 tahun memadu cinta. Ya sedikit ya manusiawi ya. Cuma kan kita kembali lagi ya mungkin itu bukan yang terbaik, bukan buat Neng gitu aja. Kalau aku mah ambil positifnya aja gitu. Yang penting kita tidak melakukan hal-hal yang aneh-aneh lah. Gitu. Ya saya cuma berdoa mudah-mudahan sampai saya mendapatkan jodoh, mudah-mudahan orang tua saya masih ada itu. Masih nggak ngomong apa-apa ya, makan orangnya memang tipe orangnya pendiam gitu ya. Cuma Neng pernah bilang pas Neng kemarin pulang belum lama, Mak doain Neng ya biar Neng dapat jodoh yang baik, biar Neng dapat jodoh yang sayang sama Neng, sayang sama keluarga. Gimana Mak kalau Neng nikah Mas setuju nggak? Ya setuju lah katanya gitu. Tapi kalau misalkan Neng nikah udah punya suami, ntar Neng kalau diajak kamu suami Neng jauh, terus Mak bagaimana? Ya jangan jauh-jauh dari Mak katanya. Apa ya pokoknya Neng pengen ngeliat keluarga bahagia dulu deh gitu, baru Neng bahagia. Mantu Lovers berulang kali gagal dalam urusan cinta nggak bikin Zaskia menyerah dan pasrah. Ya iyalah ya, orang secantik Zaskia mah gagal 1 yang ngantri 1000. Buktinya beberapa waktu lalu, dia ngaku kalau akan segera menikah minimal tahun ini. Mantul kan guys? Tapi kok denger-dengar katanya calon pasangannya jauh lebih tua ya? Bener nggak tuh Kia? Enggak, dia lebih tua. Berapa sih sebenarnya? Ya lumayan lah. Neng memang senang orangnya yang lebih dewasa gitu. Neng senang orangnya yang lebih dewasa. Bukan berarti yang seumuran Neng nggak mau, bukan gitu. Cuma kayaknya kalau yang lebih dewasa Neng kayak lebih dewasa 5 tahun, paling 10 tahun gitu. Jadi lebih ngemong gitu, lebih ngerti karakter Neng gitu yang masih muda gitu. Jadi lebih paham apa maunya perempuan tuh, lebih paham gitu, kalau yang lebih dewasa. Ya sudahlah ya Mantu Lovers, kalau Zaskia emang harus berjodoh dengan pria yang lebih tua, apa hendak dikata? Kan jodoh diatur sama yang di atas. Lihat aja Rezky Aditya. Rencana pernikahannya dengan Patricia Reiser sudah matang disiapkan. Bahkan sampai acara lamaran segala. Tiba-tiba semuanya buyar di tengah jalan. Dan jadilah Rezky jomblo lagi deh. Jomblo overtime gak ya? Ya whatever lah ya, intinya pria yang usianya sudah menginjak 34 tahun ini statusnya sudah available. Tapi benar nggak sih kalau Rezky Aditya itu prefer jalin hubungan TTM alias teman tapi mesra ketimbang punya pacar? Sebenarnya kan yang penting kan nggak ngerasa sepi. Sebenarnya jodoh juga perlu atau enggak kan nggak tahu. Gue juga kadang-kadang mikir ya kenapa enggak kalau misalnya pacar TTM aja atau apa kan boleh dong gitu. Dan sah-sah aja dan sementara nggak ada yang sakitin nggak sih, tersakitin. By the way nih, meskipun sekarang jomblo, mantan Rezky Aditya itu artis-artis cantik dan top semua loh Mantu Lovers. Gimana enggak? Mulai dari Agnes Monica, Cinta Laura, Aura Kasih, Irish Bella, sampai Nikita Willy pernah jadi gebetannya. Makanya Mantu Lovers yakin status jomblo Rezky nggak akan bertahan lama kok. Cuma ya itu tadi, apakah Rezky bakal segera ke pelaminan apa enggak? Nggak ada jawaban pasti. Actually, cewek seperti apa sih yang dicari Rezky? Kalau gue 1 kali, 2 kali, 3 kali dia masih setengah atau 3/4 sih gue caw deh. Yang pasti atau enggak gue harus dipaksa gitu. Ayo dong gitu. Oke. Ya minimal kan lebih greget menurut gue gitu. Jadi kalau dipaksa atau lebih agresif atau lebih pasti itu gue jadi kans untuk sakit hatinya itu lebih dikit. Waduh, rada-rada ngeri juga ya seleranya si Rezky Aditya ini. Cewek agresif, man.
Ya sudahlah, kalau memang begitu maunya Reski. Tapi saran aja sih ya, jangan cuma agresif di awal doang. Kalau bisa sih tancap gas aja sampai ke pelaminan. Kasian lo ceweknya kalau cuma di TTM-in doang. TTM itu kan Betty, alias beda tipis dengan PHP. Dan PHP itu nyakitin banget lo buat cewek. Bukan nggak mau, tapi kan kadang-kadang perlu atau enggak aja gitu. Enggak lah, gue kan ada cewek terus, nggak pernah jomblo. Gue kan ada cewek terus, nggak pernah jomblo. Ada, alhamdulillah. Ada lah. Mantul lovers, emang kalau udah menyangkut urusan cinta dan jodoh, nggak ada loh rumus eksaktanya. Makanya nggak jauh beda dengan nasib Reski Aditya, Mischa Chandrawinata juga masih belum nemuin jodoh yang diimpikannya. Kalau pakai kalkulasi matematika sih, harusnya Mischa yang kini berusia 32 tahun udah lebih dari siap buat jadi kepala keluarga nih. Kalau begitu, apa sih yang membuat Mischa masih betah menyendiri? Ya pasangan itu udah pasti dan cari, cuman jodoh tuh nggak mungkin kemana-mana. Jadi daripada kita cari sesama manusia dulu sih, gue lebih membangun hubungan gue sama yang di atas dulu. Soalnya kalau dengan membangun kita sama Tuhan, pasti nanti dikasih kelancaran banget deh, mau itu di pekerjaan, mau itu di pasangan hidup, mau itu sama orang tua, sama teman-teman, pasti akan dikasih kelancaran. Betul juga sih kalau jodoh nggak kemana, iya nggak guys? Tapi kalau nggak dicari kemana-mana, apa bisa nemu tuh jodoh? Tapi kalau dilihat sih, Mischa Chandrawinata nggak jomblo-jomblo amat loh guys. Paling enggak, sudah beberapa kali ia menjalin hubungan asmara. 4 diantaranya bukan dari dunia entertain. Sementara yang terakhir dan baru banget putus adalah aktris cantik Jessica Mila. Padahal udah serasi banget loh. By the way, sekarang udah ada calon baru nggak, Ca? Enggak, lagi lebih enak sendiri dulu sih gue. Karena jadi lebih tahu banget siapa yang gue mau dengan hidup gue ini. Masih banyak yang pengen gue lakuin sebelum gue sampai nikah dan settle down juga sih. Kan kakak gue udah nikah, kakak gue yang kedua juga udah nikah. Bokap gue masih sendirian. Ya selama gue masih belum nikah ya gue bareng sama mereka dulu, bikin mereka bahagia juga. Mulia sih alasannya demi orang tua. Kalau gitu ada usul nih, cari calon yang bisa tinggal serumah sama orang tua Mischa aja, ya nggak? Tapi denger-denger sih, Mischa lagi PDKT nih sama artis cantik Ranty Maria. Yaps, keduanya beberapa kali kepergok ngabisin waktu bareng di beberapa kesempatan nih. Wah, udah sejauh mana sih pergerakan Mischa buat deketin Ranty Maria? Nggak, kebetulan emang gue lagi sering main sama dia karena kita lagi gereja bareng. Kalau untuk status jomblo sama. Tipikal, ya iyalah, kecil. Siapa sih nggak suka sama cewek kayak begitu? Nah. Mantul lovers, pasti gemes banget kan kalau lihat Iqbal Ramadan? Bintang film Dilan ini memang lagi digandrungin banget sama para remaja guys. Kalau kita lihat sekarang, image Iqbal itu cool banget. Iya nggak sih mantul lovers? Nah, selama karirnya di dunia entertain, mulai dari mengawali karir sebagai personil Cowboy Junior, sampai sekarang jadi aktor muda paling laris, Iqbal mengalami banyak perubahan loh. Yuk kita intip, seperti apa sih serunya Iqbal Ramadan saat nostalgia melihat foto-foto masa kecilnya sendiri? Ini gue lagi kayak, apa ya? Iya, ini gue pertama kali main sinetron. Iqbal versi 5 tahun yang lalu kayaknya. Maybe probably less educated and less fun, you know, kayak itu shit. Ini gue rambut kayak gini tuh soalnya waktu itu Bieber potong rambut. Kan gue dulu anaknya Bieber banget kan. Terus Bieber potong rambut, terus kan dia sempet yang kayak ada quiff gitu kan. Terus gue kayak potong, tapi fail gitu ya. Nah kalau yang ini looks a lot like me now, right? Cuma lebih cukup tidur aja kalau yang ini. Kalau yang sekarang kayak gimana gitu. Apa? Iya, kantung mata. Ini gue yang rakit. Buzz Lightyear from Toy Story to Infinity and Beyond. Gue udah pakai behel nih, berarti dia 13-an juga. Ini gue dilantik jadi OSIS. Terus gue pingsan karena nggak sarapan. Nggak cuma dari segi wajah dan rambut, artis kelahiran 1999 silam ini juga mengalami perubahan dalam segi fashion di Mantul Lovers. Beda dengan saat masih berkarir sebagai boyband junior,
Kini, tampilan Iqbal bisa dibilang lebih kalem dan cool. By the way nih, Iqbal bahkan pernah ngecat rambutnya loh dengan berbagai macam warna. Maklum ya nggak sih mantul lovers, namanya juga masih labil. Terus kira-kira sejauh apa sih perubahan tampilan di diri Iqbal sampai sekarang? Semuanya kayaknya udah pernah gue coba. I did that. Biru, ungu, udah pernah. Jadi ya udah sekarang yang normal-normal aja deh. Kayak lu gue sempet kayak pakai yang skinny jeans, skinny tight jeans gitu, gue kayak udah deh. Sekarang makanya kayak gombrong-gombrong aja. Tuh. Ya, biasa aja sih style gue, nggak nothing special about my style. Gue sepatu nggak terlalu suka koleksi, tapi kalau gue suka sesuatu gue berusaha mendapatkan itu. Celana juga gue cuma pakai celana hitam. Baju, I like oversized things gitu. Gue suka baju-baju yang kegedean kayak gini. Gue sebenarnya suka banget yang ngomong-ngomong itu. Paling kayak aksesoris itu kayak gini. Kalung. It's aqua stone. Meski di usia yang kini udah mau menginjak kepala 2, Iqbal ngaku masih belum mau terlalu mikirin soal cinta-cintaan loh. Katanya sih dia milih untuk fokus dengan karir dan sekolahnya. Tapi mantul lovers pasti penasaran kan, kayak apa sih kriteria cewek idaman Iqbal? Yuk kita tanya. Could be anybody really. Could be anybody. I just don't have any specific types. And gladly kayaknya fans gue juga bisa respect sama keputusan gue gitu soal personal life. And karena buat gue kayak there's nothing to be hiding from juga, kayak if I fall in love then I fall in love gitu. Gue tidak akan menutupi kalau gue sedang jatuh cinta gitu. Itu tuh kayak perasaan yang dikasih sama Tuhan, dan you just gotta be grateful about it. So I'm not trying to cover up or anything sih, kayak if I fall in love then I fall in love gitu. Beda dengan Iqbal yang belum mau serius cari pacar, aktor ganteng Rangga Azov kayaknya udah pengen banget cari pasangan hidup nih mantul lovers. Nah, sebelumnya Rangga sempat booming di dunia maya gara-gara pengakuannya yang ingin cari jodoh lewat proses ta'aruf. Akibatnya, dia langsung dihujani tawaran ta'aruf dengan cara dan gaya yang heboh. Gak cuma lewat email nih, kolom pesan pribadi Rangga di Instagram mendadak dibanjiri serbuan CV penawaran untuk menjalani ta'aruf. Aduh, udah kayak ngelamar kerja aja ya mantul lovers. By the way nih, emang apa sih yang buat Rangga Azov memilih ta'aruf buat cari jodoh? Gue sempet kayak, udahlah gue males pacaran, pengen ta'aruf gitu. Mungkin dari situ kali, jadi banyak banget ada yang nge-DM Instagram, terus ada yang email juga. Ngasih CV buat ta'aruf itu banyak banget. Nggak banyak banget sih, kayak ada beberapa lah, nyampe belasan lah gitu. Perempuan gitu, kayak ada yang udah punya anak 1, lucu deh. Ada di email dia kasih lihat, saya namanya ini, umur saya emang beda berapa tahun gitu. Saya mau ngajak ta'aruf, ada banyak. Terus DM juga ada yang masih muda. Terus ada yang ibu-ibu buat nawarin anaknya, karena mungkin lihatnya gue kayak ini anak mau nikah banget. Iya sih, gue pengen kalau insya Allah kalau ada jodohnya. Emang niat, karena gue suka lihat anak kecil. Dan pengen punya anak kecil gitu. Tapi mungkin nanti, belum dikasih aja. Mulai dari wanita single, janda, hingga sederet ibu-ibu pun gak ingin ketinggalan loh berlomba-lomba menawarkan anak gadis mereka untuk menjalani ta'aruf dengan Rangga Azov. Gimana enggak, tampan, terkenal dan kaya raya, Rangga Azov pasti menarik perhatian banyak kaum hawa karena dianggap jomblo idaman. Terus apalagi sih yang bikin Rangga Azov sampai sekarang masih betah jomblo? Jangan-jangan dia emang terlalu pemilih ya mantul lovers? Niat ada, cuman belum dulu kali. Mau bekerja dulu aja. Bekerja untuk ibadah. Lihat orangnya, biasanya ada foto. Lihat fotonya, terus background keluarga. Gue pernah nyoba soalnya. Background keluarga, terus ketemu cuma sekali, nggak pernah berhubungan, nggak pernah kontak. Ketemu keluarga, kalau misalnya oke, udah lanjut. Kalau nggak ya udah mundur. Cewek mana yang gak kesemsem kalau lihat Devano dan Nendra? Eits, tapi mantul lovers, kalau mau deketin artis multi talenta satu ini, harus bisa juga ngerebut hati sang ibu Iis Dahlia. Soalnya Devano itu ternyata anak mama loh. Gimana enggak? Lihat aja nih, dia dan ibunya lengket banget. Saking akrabnya, Devano bahkan gak sungkan buat ngerangkul Iis Dahlia di depan publik.
Wah, deket banget ya Mantul Lovers. Nah, kayak gini nih kalau Devano dan Iis Dahlia udah nunjukin kebersamaan mereka. Anak mama dong. Masa anak lu? Aku Masa anak tetangga, anak mama lah. Dulu tuh kalau kecil tuh aku jarang banget ketemu mama, tapi sekarang tuh karena mungkin udah sering ketemu dan aku juga udah ada satu program sama mama, jadi aku nggak mau menyanyiakan waktu sih, jadi lebih enaknya main. Jadi quality time. Ya hapus tuh. Bagus nih bolongin. Pokoknya kalau di mall aku peluk, kalau ganting nggak. Aku nggak pernah malu sih, karena juga yang aku bilang. Karena mamanya cantik ya nggak? Gak cuma deket kalau lagi jalan aja, ternyata Devano juga terbuka banget urusan cinta dengan sang mama. Maklum aja, bagi Iis, pergaulan zaman sekarang itu banyak yang kelewat batas. Terus bener gak sih kalau Iis Dahlia itu ibu yang posesif, Devano? Posesif. Ya iyalah, maksudnya Harus sih. nggak harus lah, kita harus tahu anak-anak lagi dekat sama siapa, lingkungannya seperti apa, anaknya seperti apa. Iya dong, kita nggak mau, karena sekarang kan pergaulan itu lebih berbahaya karena bisa terpengaruh. Jadi layaknya memang orang tua tahu anak-anak pergaulannya di mana. Kalau papanya apa-apa emaknya, kalau Devano salah, lu gimana? Gitu. Lu yang salah. Gak heran sih ya kalau Iis Dahlia protektif banget sama Devano. Soalnya kan putranya itu sekarang lagi digandrungin sama banyak remaja. Gak cuma sukses di dunia tarik suara, sebagai aktor, Devano juga lagi naik daun loh. Saking sibuknya, Devano pasti butuh bantuan mamanya untuk bagi waktu. Apalagi dia sekarang lagi fokus juga dengan pendidikan dan punya cita-cita jadi seorang pilot sama seperti papanya. Pilot itu kalau penglihatan aku nih sederhana tapi bisa membahagiakan anak dan istri nan. Amin. Kalau aku karena masih SMA, jadi ya sekolah pasti cara bagi waktunya ya sekolah dulu baru kerja, kayak sekolah dulu baru nyanyi, baru main film. Gak kerasa ya, udah 30 menit, Mantul nemenin kalian dengan informasi yang menarik dan paling update seputar dunia selebritis. Pantengin terus Mantul, mantap betul, setiap hari Senin sampai Jumat, tentunya hanya di channel kesayangan kalian ini. Dan jangan lupa nih, klik tombol like, subscribe, share, dan bunyiin loncengnya buat stay update ya Mantul Lovers. Mantul, mantap betul!